Ahok Rebound masih kita diskusikan dalam Prime Time Talk kali ini, pemirsa. Mas Adam, kalau pertanyaan kepada responden Anda yang menyangkut terkait ucapan, kata-kata Ahok, ini saya mau kaitkan dengan gaya komunikasi Ahok sekarang ini, itu terwakili seberapa banyak dalam pertanyaan? Begini, saat ini kita mengukur atau ingin melihat seberapa banyak orang yang sudah tahu akar permasalahan dari kasus Ahok ini, gitu kan. Soal penistaan agama. Soal penistaan agama itu sekarang 61% sudah tahu, pernah menonton videonya. Berarti kan secara lengkap bisa mengetahui, gitu. Dan kemudian ini berefek pada persepsi yang lebih positif terhadap Ahok ini. Setelah nonton videonya malah lebih meningkat. Persepsi negatifnya berkurang gitu kan, persepsi negatifnya berkurang. Dan kemudian sekarang prosesnya sudah masuk ke pengadilan, dan mayoritas publik itu percaya bahwa pengadilan akan memproses hukum Ahok secara adil gitu. Dan lebih jauh lagi, mayoritas publik juga 71% itu menilai bahwa akan menerima apapun hasil dari pengadilan nanti, gitu kan. Itu artinya bahwa saya setuju dengan Mas Juli bahwa pada dasarnya kita pemaaf, gitu. Pada dasarnya kita pemaaf. Gitu. Cuma mungkin tidak ada, mungkin publik belum melihat dari awal sensitivitas Ahok terhadap responden ini akan seperti apa, gitu. Ini kan karena ini masalah yang sangat sensitif, gitu, sehingga tersulut emosinya dengan pergerakan kelompok masyarakat yang lebih fanatik, gitu, sehingga itu sangat menyakiti hati masyarakat, gitu. Jika sejak awal sudah bisa diantisipasi, mungkin efeknya nggak akan sebesar ini. Makanya ada timnya Ahok kan yang harus mengingatkan. Anda capek nggak ngingetin Ahok bahwa tolong gaya komunikasinya atau gimana? Nggak capek. Orangnya saya kali-kali dia cepat belajar ya. Kita kasih kode aja dia udah mengerti sebenarnya. Ya. Jadi dia punya sensitivitas itu sebenarnya. Artinya sensitivitas itu muncul karena kasusnya sekarang, atau memang dia menyadari bahwa sebagai seorang pemimpin harus banyak belajar dari persoalan yang dihadapi, dan itu bagian dari perubahan diri seseorang. Ya tentu kasus ini juga membantu mempercepat proses dia belajar ya. Jadi menurut saya itu positif ya. Tapi begini Mas, saya menganggap bahwa kasus ini memang tadi ini sudah di pengadilan ya. Kita harus serahkan sebagai negara hukum, kita serahkan kepada pengadilan. Tidak perlu lagi ada intervensi pengadilan jalanan, biarkan proses berjalan dengan baik, sehingga ini juga akan menurunkan tensi yang sekarang terjadi di masyarakat kita ya. Jadi, sekarang sih turun, menjelang Februari tensi biasanya naik lagi. Berharap ya kita lebih banyak kandidat-kandidat kita berdialog ya. Kayak kemarin tadi Mas Anies bertemu dengan Mas Ahok, saling akrab, tentu itu mempengaruhi psikologi bahwa oh ternyata pemimpin kita akrab kok. Yang di bawah harusnya juga mengikuti yang di atas kan. Ya, dan berharap sih lain kali tiga pasangnya juga ada, sehingga juga suasana keakraban itu terlihat gitu sebagai simbol. Karena yang lain lebih penting berada dengan masyarakat daripada di TV. Anda juga ngapain di TV sekarang? Lebih baik harusnya dampingin Ahok gitu loh. Pak Kris, closing statement. Begini, saya belum tahu bagaimana hasilnya, tapi tentu kalau andai kata memang Mas Ahok menang, Mas Ahok juga harus bisa memenangkan hati seluruh rakyat Jakarta. Itu yang paling penting, memenangkan hati. Tentu bahwa dia memberantas korupsi dan sebagainya, tapi juga bisa mengambil hati semua kelompok-kelompok dalam masyarakat ini. Termasuk yang bertentangan dengan dia? Iya, pasti itu. Nah, kedua juga adalah dia juga harus bisa memenangkan dirinya sendiri terhadap kecenderungan memilih kata-kata yang keras, kemudian bisa memilih kata-kata yang lebih cocok untuk masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama rakyat Jakarta. Ini penting sekali. Supaya apa? Supaya kemenangan itu bukan lalu menjadi kemenangan yang sekedar istilahnya Mas Raja tadi dia sekedar menjadi CEO saja sebagai seorang teknokrat yang menjadi pemimpin perusahaan, tapi juga menjadi pamong yang merebut hati rakyat, pamong yang juga tutur katanya betul-betul andai kata marah pun tidak bisa dikatakan, tapi tindakan saja. Kalau mau memecat pegawai nggak usah sudah dimaki-maki habis masih dipecat. Nggak usah dimaki-maki, pecat aja dengan tersenyum. Dia harus bisa memecat dengan tersenyum. Oke, baik.
Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi dan edukasi bagi pemirsa kita. Baik. Selamat berjuang buat Anda semua. Mas Adam, kita tunggu ya, mudah-mudahan nanti menjelang Februari ada survei berikutnya ya. Kita diskusikan lagi. Bung Tony, salam buat Pak Ahok dan teman-teman di sana. Pak Kris, sampai berjumpa lagi. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk edisi kali ini. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda dapat menyimak Connect 360. Anda bisa mengirimkan informasi, kritik, dan saran kepada kami lewat email di news dan di redaksi @berita1.tv. Jangan lupa follow Twitter, Facebook, dan YouTube, dan juga Instagram atau Twitter saya @DonnyTheKaiser. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Merdeka. Thank you.